Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anak ibu pada pembelajaran kali ini bersama Ibu Hayati Nufus. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu sehat, terhindar dari COVID-19, dan yang pasti tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selalu menjaga jarak, rajin cuci tangan, dan menggunakan masker. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Pada pertemuan kali ini, kita masih melanjutkan materi yang kemarin, yakni garis dan sudut. Subbabnya pada pertemuan kali ini yakni kedudukan dua garis. Kompetensi dasarnya masih sama seperti minggu sebelumnya. Dan pada pertemuan kali ini peserta didik diharapkan mampu mengetahui kedudukan dua garis, baik yang sejajar, berpotongan, berimpit, bersilangan, dan bagaimana sudut-sudut yang terbentuk jika dua garis itu sejajar dan dipotong oleh garis yang lain. Itu semua akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, pada slide pertama ini, kalian akan mengetahui kedudukan dua garis. Kedudukan dua garis terhadap 4 macam. Yang pertama sejajar, yang kedua berpotongan, yang ketiga berimpit, dan yang keempat bersilangan. Yang akan kita bahas pada titik 7.8.1 yaitu garis sejajar. Tentu kalian sering melihat kan bagaimana garis K dan L yang bisa kalian lihat di gambar ini merupakan dua garis yang sejajar. Dan garis G bersama garis H juga merupakan garis yang sejajar, di mana kedua garis tersebut tidak akan bertemu atau berpotongan dan jaraknya selalu tetap sama. Jadi kalau kalian tarik garis kembali lebih panjang lagi, kedua garis ini tidak akan saling berpotongan. Jadi K sama L tidak akan berpotongan, G sama H juga tidak akan berpotongan. Itu namanya garis yang sejajar. Yang kedua, yakni garis berpotongan. Kita lihat contoh garis yang berpotongan ya. Nah, seperti gambar paling atas, garis berpotongan itu contohnya kayak garis A dan garis B. Jadi garisnya itu memotong di titik K, atau garis P dan garis Q saling memotong pada titik T. Nah, ini merupakan garis yang saling berpotongan. Yang ketiga yaitu ada garis berimpit. Garis berimpit, jika kalian punya garis AC dan BD pada gambar 7.31 merupakan terletak pada satu garis, yaitu garis L. Dengan demikian, titik A, B, C, dan D juga terletak pada satu garis lurus yang disebut kolinier. Jadi kolinier itu adalah suatu garis lurus. Dalam hal ini dikatakan bahwa garis AC dan garis BD berimpit. Jadi berimpit itu garisnya satu. Jadi mereka itu gabung jadi satu. Itu namanya garis berimpit. Dan akan terlihat hanya satu garis, padahal mereka terdiri dari beberapa garis. Yang keempat, yakni garis yang saling bersilangan. Kalian lihat pada gambar 7.32 di samping. Garis G terletak pada bidang ABCD, bisa kalian lihat. Lalu titik P dan Q adalah titik tembus garis K dengan bidang ABCD dan bidang DCEF. Garis G dan garis K tidak berpotongan. Kalian lihat kan, K dan G tidak berpotongan, dan meskipun diperpanjang pun mereka tidak akan saling berpotongan. Nah, kedudukan garis G dan K yang seperti inilah garis yang saling bersilangan, di mana mereka terletak pada dua bidang yang berbeda. Kita lanjut lagi. Yang harus kalian kerjakan adalah
halaman 89 nomor 1 dan nomor 3 halaman 90. Nah, sekarang kita akan lanjutkan yaitu pada subbab 7.9.3, yakni sudut-sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Jadi kalian punya dua garis yang sejajar, lalu ada satu garis yang memotong kedua garis tersebut. Yang pertama adalah sudut-sudut sehadap. Kita bisa lihat contohnya yaitu sudut A1. Kalian lihat gambar A1 dan sudut B1 menghadap ke arah yang sama, yaitu kiri atas. Maka sudut tersebut disebut sudut sehadap. Contoh yang lainnya apa? A2 dengan B2. Contoh lainnya A3 dengan B3. Dan yang terakhir A4 dengan B4. Jadi sudut yang sehadap merupakan sudut yang menghadap ke arah yang sama. Dan besar sudutnya juga sama. Kita lanjut lagi. Yang kedua ada sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan contohnya adalah sudut A2 dan sudut B4. Kita lihat sudut A2 dan B4 merupakan sudut dalam berseberangan. Kenapa? Karena mereka dipotong oleh garis M. Tapi mereka berada di dalam garis K dan garis L, maka disebutnya sudut dalam berseberangan. Paham? Contoh yang lainnya A3 dengan B1. Mereka juga termasuk sudut dalam berseberangan. Nah, sudut dalam berseberangan nilainya sama besar. Oke, lanjut yang ketiga, yaitu sudut luar berseberangan. Kalau tadi dalam berseberangan, sekarang luar berseberangan. Contohnya yakni sudut A1 dengan sudut B3. Kalian lihat A1 dan B3 dipotong oleh garis M. A1 berada di garis K dan B3 berada di garis L. Dan mereka berada di luar garis K dan L, maka disebutnya sudut luar berseberangan. Contoh yang lainnya apa? A4 dengan B2. Oke, lanjut ya. Yang keempat adalah sudut dalam sepihak. Jadi sudut dalam sepihak itu sudut yang berada di pihak yang sama. Pihak yang sama itu misalkan dia sama-sama di atas garis M atau berada di bawah garis M. Mereka berada di pihak yang sama. Contohnya adalah sudut A2 dengan sudut B1. Mereka berada di pihak yang sama, yaitu terhadap garis M dan terletak di bagian dalam antara garis K dan garis L. Contoh yang lainnya adalah A2. Selain A2 dengan B1, contoh lainnya yaitu A3 dan B4. Mereka disebutnya sebagai sudut dalam sepihak. Dan yang terakhir adalah sudut-sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak berarti mereka berada di luar garis yang sama dan berada di pihak yang sama. Contohnya apa? A1 dengan B2. A1 dengan B2 mereka berada di atas garis M, tapi mereka berada di luar garis K dan di luar garis L. Contoh yang lainnya adalah A4 dengan B3. Mereka semua disebutnya sudut luar sepihak. Yang harus kalian kerjakan adalah soal halaman 92 nomor 1 dan nomor 2. Nah, pesan ibu, kalian jika ingin mengerjakan soal, sebelum dikerjakan, di atas kertasnya tersebut dituliskan nama dan kelas. Karena ibu beberapa kali melihat teman-teman kalian mengirimkan jawaban bukan punya sendiri,
tapi punya temannya lalu dikirim ke classroomnya dia, dan ibu tahu siapa saja orang-orang yang melakukan hal tersebut. Jadi ibu mohon tugas kalian di atasnya tulis nama, kelas, lalu jawaban kalian supaya ibu bisa langsung mengetahui, supaya ibu tidak keliru-keliru lagi. Sampai di sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Kalian harus tetap rajin belajar, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua selalu sehat, keluarga kita sehat, dan virus COVID-19 ini bisa hilang selamanya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.